Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Herman Tarigan MPD selaku dosen bimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Alben Ambarita MPD selaku dosen pembimbing 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bari Hidayat dari Prodi PGSD FKIP Unila dengan nomor pokok mahasiswa 17130530088. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian eksperimen saya dengan judul Pengaruh Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 di SD Negeri 1 Metro Barat. Proposal penelitian eksperimen saya terdiri dari 3 bab. Bab yang pertama, pendahuluan, yang terdiri dari 7 subbab. Subbab yang pertama, A. Latar belakang. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan suatu bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1, berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang selanjutnya, faktor penyebab rendahnya hasil belajar matematika, yang terdiri dari 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Untuk yang secara umum, pendidik tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pemahaman mereka sendiri, sehingga peserta didik menjadi pembelajar pasif dan tidak berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak bisa memahami pentingnya proses pembelajaran dan hanya hafal rumus tanpa memahami mekanismenya. Situasi ini menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika peserta didik. Bagi kebanyakan pelajar Indonesia, matematika adalah mata pelajaran yang dianggap sulit. Skor matematika Indonesia dari tes Program for International Student Assessment atau PISA menurun. Ini terbukti dari survei yang dilakukan PISA pada tahun 2015. Skor matematika Indonesia ada di peringkat 66. Sedangkan pada tahun 2019, skor matematika Indonesia ada di peringkat 72. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil penelitian yang bertempat di SD Negeri 1 Metro Barat untuk dijadikan sebagai tempat penelitian. Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis di SD Negeri 1 Metro Barat pada November 2020 dijumpai beberapa permasalahan hasil belajar. Berikut tabel hasil UAS semester genap kelas 4 di SD Negeri 1 Metro Barat tahun pelajaran 2020-2021. Berdasarkan data tabel tersebut, menunjukkan bahwa masih rendahnya hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 di SD Negeri 1 Metro Barat. Pembelajaran di kelas dianggap tuntas apabila lebih dari 75% dari jumlah peserta didik memiliki nilai di atas kriteria ketuntasan maksimal atau KKM. Sedangkan di SD Negeri 1 Metro Barat, jumlah peserta didik yang mendapat nilai tuntas kurang dari 75%. Untuk yang secara khusus, berdasarkan hasil wawancara dari pendidik pada bulan November 2020, faktor-faktor penghambat permasalahan hasil belajar sebagai berikut. 1. Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran matematika gaduh dan belum siap menerima pembelajaran. 2. Peserta didik kurang aktif dalam menjawab soal. 3. Pendidik belum menemukan pendekatan pembelajaran yang cocok untuk materi matematika. 4. Pendidik masih menggunakan model pembelajaran pemahaman konsep yang didominasi dengan ceramah dan peserta didik sebagai pendengar. Dan yang kelima, pendidik hanya menyuruh peserta didik menghafal rumus.
Untuk cara mengatasinya, pendidik perlu menerapkan pendekatan yang dapat membangun partisipasi aktif peserta didik dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan menemukan melalui praktik yang dialami sendiri berdasarkan kehidupan nyata, yaitu dengan pendekatan pendidikan matematika realistik atau PMR. Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil penelitian pendekatan PMR dan hasil belajar di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh pendekatan pendidikan matematika realistik terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 di SD Negeri 1 Metro Barat. Untuk subbab yang kedua, B. Identifikasi masalah. 1. Pembelajaran berpusat pada pendidik dan materi yang disampaikan dalam bentuk abstrak. 2. Pembelajaran masih terpaku pada buku pelajaran. 3. Peserta didik masih kurang aktif selama proses pembelajaran. 4. Peserta didik banyak yang belajar dengan hafalan rumus. 5. Rendahnya hasil belajar matematika peserta didik. Selanjutnya, C. Pembatasan masalah. Yang terdiri dari 2, yaitu yang pertama, model pembelajaran pendidikan matematika realistik. Yang kedua, hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 di SD Negeri 1 Metro Barat. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada model pembelajaran pendidikan matematika realistik terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 di SD Negeri 1 Metro Barat. E. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang positif dan signifikan pada model pembelajaran pendidikan matematika realistik terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 di SD Negeri 1 Metro Barat. F. Manfaat penelitian. Terdiri dari 4, yaitu yang pertama peserta didik, yang kedua pendidik, yang ketiga kepala sekolah, yang keempat penulis. G. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, jenis penelitian adalah penelitian eksperimen. Yang kedua, penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Metro Barat. Yang ketiga, objek penelitian ini adalah model pembelajaran pendidikan matematika realistik terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 di SD Negeri 1 Metro Barat. 4. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 di SD Negeri 1 Metro Barat. 5. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya, bab 2. Kajian pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Yang terdiri dari 4 subbab. Subbab yang pertama, kajian pustaka. 1. Belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran terdiri dari 4, yaitu yang pertama, A. Pengertian belajar. B. Pengertian pembelajaran. C. Pembelajaran di sekolah dasar. D. Hasil belajar. A. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses atau usaha seseorang untuk memperoleh perubahan melalui interaksi aktif dengan lingkungan agar terbentuknya tingkah laku yang baru secara keseluruhan. B. Pengertian belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan antar peserta didik serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. C. Pembelajaran di sekolah dasar. Pembelajaran di sekolah dasar dimaksudkan untuk mengembangkan pribadi peserta didik yang membangun dirinya dan ikut serta bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa dan mampu hidup di masyarakat. Adanya pembelajaran di sekolah dasar diharapkan mampu memotivasi peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. D. Hasil belajar. Hasil belajar terdiri dari 2, yaitu yang pertama, pengertian hasil belajar. Yang kedua, faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar. Pengertian hasil belajar.
Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Perubahan tersebut meliputi aspek kognitif, yaitu pengetahuan dan ingatan, aspek afektif, yaitu sikap menerima, memberikan respon, nilai, organisasi, dan karakterisasi. Selanjutnya, aspek psikomotor, yaitu keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. Hasilnya dituangkan dalam bentuk angka atau dinilai. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar. Faktor yang memengaruhi hasil belajar peserta didik secara umum terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu. 2. Matematika. Matematika terdiri dari 4, yaitu yang pertama, pengertian matematika, yang kedua, pembelajaran matematika, yang ketiga, karakteristik pembelajaran matematika, dan yang keempat, pembelajaran matematika di sekolah dasar. A. Pengertian matematika. Matematika adalah suatu mata pelajaran yang tersusun secara beraturan, logis, berjenjang dari yang paling mudah hingga yang paling rumit. Matematika diajarkan mulai dari sekolah dasar dengan materi yang sederhana. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh, maka semakin kompleks materi matematika yang diajarkan. B. Pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah proses interaksi belajar mengajar matematika antara peserta didik dan pendidik yang melibatkan segala aspek di dalamnya untuk mencapai tujuan kurikulum. Tujuannya yaitu agar proses pembelajaran berkembang sehingga peserta didik diharapkan mampu berpikir logis, analitis, dan sistematis yang akan berdampak positif bagi perkembangan masa depannya kelak. C. Karakteristik pembelajaran matematika. Karakteristik pembelajaran matematika yaitu pembelajaran yang bertahap dari konkret ke abstrak. Hal yang sederhana ke kompleks atau konsep mudah ke konsep yang lebih sukar. Karakteristik ini yang harus diperhatikan oleh pendidik agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. D. Pembelajaran matematika di sekolah dasar. Pembelajaran matematika di SD merupakan upaya yang dilakukan pendidik untuk menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk mengomunikasikan konsep yang telah dipahami dengan baik. Pembelajaran matematika di SD membantu peserta didik untuk terampil dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan hitung-menghitung atau yang berkaitan dengan angka-angka. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan pendidikan matematika realistik atau PMR. Pendekatan PMR terdiri dari 4, yaitu yang pertama, pengertian pendekatan PMR. Yang kedua, prinsip pendekatan PMR. Yang ketiga, langkah-langkah penerapan pendekatan PMR. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan pendekatan PMR. A. Pengertian pendekatan PMR. Pendekatan PMR adalah pendekatan matematika yang mengkaitkan kehidupan nyata untuk memecahkan masalah pada matematika dengan pengalaman belajar peserta didik yang telah mereka dapatkan atau alami sebelumnya, sehingga peserta didik secara langsung terlibatkan dalam penemuan konsep matematika dan pembelajaran lebih berkesan dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. B. Prinsip pendekatan PMR. Prinsip pendekatan PMR yaitu yang pertama, peserta didik menemukan sendiri konsep matematika melalui pengalaman dan benda-benda konkret. Yang kedua, penyajian materi pembelajaran harus mampu bergerak dari konkret ke abstrak. Yang ketiga, penilaian bukan hanya berdasarkan hasil, tetapi juga proses berpikir. Yang keempat, proses belajar harus berhubungan dengan konteks sosiokultural. Dan yang kelima, pembelajaran matematika harus
struktur, dan sesuai dengan situasi. Kelima prinsip tersebut menekankan agar peserta didik berperan aktif dalam memecahkan masalah-masalah matematis melalui pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. C. Langkah-langkah penerapan pendekatan PMR. Langkah-langkah penerapan pendekatan PMR terdiri dari 4, yaitu yang pertama, memahami masalah kontekstual, yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual, yang ketiga, membandingkan dan mendiskusikan jawaban, dan yang terakhir, menyimpulkan. D. Kelebihan dan kekurangan pendekatan PMR. Kelebihan pendekatan pembelajaran PMR yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real karena menggunakan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat penting sebab materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori peserta didik, sehingga tidak akan mudah dilupakan. Adapun kekurangan pendekatan pembelajaran PMR, yaitu dalam memilih alat peraga atau media harus cermat, serta sesuai dengan karakteristik PMR, dan sesuai dengan materi yang dipelajari. Selain itu, tidak semua peserta didik mampu menemukan berbagai cara dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Untuk subbab yang kedua, yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama, Arni Dasari dan Suci Yunita, tahun 2018. Pengaruh pendekatan pembelajaran Realistic Mathematics Education atau RME terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata menggunakan uji T lebih baik di kelas eksperimen daripada di kelas kontrol, sehingga terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep antara peserta didik yang belajar menggunakan pendekatan RME dengan peserta didik yang belajar menggunakan metode konvensional. 2. Yuni Varianti Sukri dan Jamilah Godan Wijayanti, tahun 2015. Pengaruh pendekatan RME terhadap motivasi dan prestasi belajar peserta didik SD melalui pembelajaran tematik integratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran tematik integratif dengan pendekatan RME berpengaruh positif terhadap motivasi dan prestasi peserta didik SD dibandingkan dengan pembelajaran tematik integratif biasa atau konvensional, karena peserta didik berperan aktif dalam kesuksesan pembelajaran. Peserta didik tidak menjadi pasif dan tidak hanya mendengarkan materi yang diajarkan. Yang ketiga, Trisnawati dan kawan-kawan, tahun 2018. The effect of realistic mathematics education on students' mathematical communication ability. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendekatan RME terhadap pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika adalah pembelajaran matematika yang telah dilakukan sesuai dengan karakteristik yang ada, yaitu penggunaan konteks nyata atau pendidik menyajikan masalah kontekstual dan meminta peserta didik untuk memahami masalah yang diberikan. Penggunaan model matematika atau peserta didik menjadi model dengan menggunakan alat peraga untuk memecahkan masalah. Penggunaan produksi peserta didik dan konstruksi dalam pembelajaran. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengatasi masalah dan mengundang peserta didik untuk menyampaikan jawabannya. Selanjutnya, keberadaan interaksi atau interaksi terjadi antara pendidik dengan peserta didik dan antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, keberadaan integratif atau menggabungkan satu unit matematika dengan unit lain yang telah diintegrasikan dengan bidang ilmiah lainnya. Untuk subbab yang ketiga, C. Kerangka pikir. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram kerangka pikir sebagai berikut. Sini X mempengaruhi Y. Untuk subbab yang keempat, yaitu hipotesis. Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pikir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada pendekatan pendidikan matematika realistik terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 di SD Negeri 1 Metro Barat.
Baik, yang selanjutnya bab 3, metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari 9 subbab. A. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian eksperimen. Untuk desain penelitiannya, non-equivalent control group design. Berikut desain penelitian pada penelitian ini. B. Setting penelitian. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 1 Metro Barat, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian eksperimen akan dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. C. Prosedur penelitian yang terdiri dari 2, yaitu yang pertama penelitian pendahuluan, yang kedua tahap perencanaan. Penelitian pendahuluan. 1. Peneliti membuat surat izin penelitian pendahuluan ke sekolah. 2. Melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui kondisi sekolah, jumlah kelas, serta didik yang akan dijadikan subjek penelitian, cara mengajar pendidik kelas 4, dan hasil belajar matematika. 3. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tahap perencanaan. 1. Peneliti menghitung nilai tes valid dan reliabilitas yang diuji cobakan. 2. Mengadakan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 3. Melaksanakan penelitian pada kelas eksperimen. Proses pembelajaran kelas eksperimen menggunakan pembelajaran dengan pendekatan PMR sebagai perlakuan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP yang disusun. 4. Melaksanakan penelitian pada kelas kontrol. Yang kelima, mengadakan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 6. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil pretest dan post-test. 7. Membuat laporan hasil penelitian. D. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 37 orang peserta didik. 20 orang pada kelas 4A dan 17 orang pada kelas 4B di SD Negeri 1 Metro Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling. Untuk jenis sampelnya yaitu sampling purposive. Untuk yang dijadikan kelas kontrol yaitu kelas 4A, dan yang dijadikan kelas eksperimen yaitu kelas 4B. E. Variabel penelitian yang terdiri dari 2, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini yaitu pendekatan PMR. Untuk variabel dependennya yaitu hasil belajar matematika. F. Definisi konseptual dan definisi operasional variabel. 1. Definisi konseptual variabel. Definisi konseptual hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Perubahan tersebut meliputi aspek kognitif atau pengetahuan dan ingatan, aspek afektif, atau sikap menerima, memberikan respon, nilai, organisasi, dan karakterisasi, dan aspek psikomotor atau keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. Hasilnya dituangkan dalam bentuk angka atau nilai. Selanjutnya, definisi konseptual pendekatan PMR. Pendekatan PMR adalah pendekatan matematika yang mengkaitkan kehidupan nyata untuk memecahkan masalah pada matematika dengan pengalaman belajar peserta didik yang telah mereka dapatkan atau alami sebelumnya, sehingga peserta didik secara langsung terlibatkan dalam penemuan konsep matematika dan pembelajaran lebih berkesan dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 2. Definisi operasional variabel. Definisi operasional hasil belajar. Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan peserta didik yang berupa kemampuan yang diperoleh melalui proses belajar yang telah dilalui.
Bukti ketercapaian kemampuan tersebut dapat dilihat dari bentuk skor atau nilai yang berupa angka. Ukuran tersebut diperoleh setelah peserta didik menjawab instrumen tes pengetahuan yang disusun dalam bentuk pilihan jamak dengan 4 pilihan jawaban. Selanjutnya, definisi operasional pendidikan PMR. Pendekatan PMR. Pendekatan PMR adalah pendekatan pembelajaran matematika yang menghubungkan aktivitas manusia dengan matematika terhadap pengalaman belajar peserta didik dengan berorientasi pada hal-hal real atau nyata, ataupun masalah yang imaginable atau dalam dibayangkan peserta didik. Yang selanjutnya G, teknik dan alat pengumpulan data. Teknik dan alat pengumpulan data terdiri dari 3, yaitu yang pertama observasi, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga teknik tes. A, instrumen penelitian. Terdiri dari 3, yaitu yang pertama instrumen tes, yang kedua uji coba instrumen tes, yang ketiga uji persyaratan instrumen. 1. Instrumen tes. Tes yang akan digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif peserta didik. Bentuk tes yang digunakan yaitu tes objektif berbentuk pilihan jamak yang berjumlah 60 item dengan 4 pilihan jawaban berupa A, B, C, dan D. Apabila benar semua, maka total skor keseluruhan adalah 100. Berikut adalah kisi-kisi soal pretest dan posttest. Selanjutnya 2, uji coba instrumen tes. Uji coba instrumen tes dilakukan untuk mendapatkan persyaratan soal pretest dan posttest, yaitu validitas dan reliabilitas. Uji coba instrumen tes dilakukan pada kelas 4 di SD 6 Metro Barat. Alasan peneliti memilih SD 6 Metro Barat karena memiliki akreditasi yang sama, yakni A, menggunakan kurikulum yang sama, yaitu kurikulum 2013, pendidiknya bersertifikasi KKM mata pelajaran matematika 75, serta secara geografis masih berada di kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Metro Barat. Yang selanjutnya 3, uji coba instrumen tes, yang terdiri dari 4, A, uji validitas, B, uji reliabilitas, C, taraf kesukaran, dan D, uji daya pembeda soal. A, uji validitas. Jadi untuk mengukur validitas soal tes pilihan jamak dapat digunakan rumus korelasi poin biseral. Itu yang B, uji reliabilitas. Untuk menghitung reliabilitas soal tes, maka digunakan rumus KR20 atau Kudder-Rickardson. C, taraf kesukaran. Untuk menguji tingkat kesukaran soal dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut. D, uji daya pembeda soal. Untuk menguji daya beda soal dalam penelitian ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut. I, teknik analisis data dan pengujian hipotesis. Peningkatan pengetahuan atau endgain. Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dapat digunakan rumus sebagai berikut. Untuk teknik analisis data dan pengujian hipotesis terdiri dari 3 poin, yaitu poin yang pertama, uji persyaratan analisis data, yang kedua, teknik analisis data kuantitatif, yang ketiga, pengujian hipotesis. 1. Uji persyaratan analisis data. A. Uji normalitas. Dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kenormalan variabel dalam penelitian. Dapat dihitung dengan uji Chi kuadrat. B. Uji homogenitas. Uji homogenitas untuk memperlihatkan bahwa kedua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji F.
2. Teknik analisis data kuantitatif. A. Nilai hasil belajar secara individual. Untuk menghitung nilai hasil belajar peserta didik, ranah kognitif secara individu dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. B. Rata-rata hasil belajar peserta didik. Untuk menghitung nilai rata-rata seluruh peserta didik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. C. Persentase ketuntasan hasil belajar secara klasikal. Menghitung persentase ketuntasan hasil belajar peserta didik secara klasikal dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut. 3. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini menggunakan rumus uji t-test Poulet variance dengan rumus sebagai berikut. Untuk rumusan hipotesis pada penelitian ini yaitu HA terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan pendekatan pendidikan matematika realistik terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 di SD Negeri 1 Metro Barat. H0 terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada penerapan pendidikan matematika realistik terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 4 di SD Negeri 1 Metro Barat. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.